Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Manca Bicara di rumah pemirsa Pal TV. Sedannya pecah biasa ini 1 jam ke depan dari jam 9 sampai dengan jam 10. Tentunya kami ngawani pemirsa dengan sejumlah informasi menarik seputar Provinsi Sumatera Selatan dan juga Kota Palembang. Tentu di hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 di program Halo Palembang. Dan pagi hari ini bersama dengan aku Cek Midun. Dan tentunya dengan aku Cek Susan. Selamat pagi dan semangat pagi pemirsa awal bulan, bulan Desember ya. Tidak terasa Midun 2024 lana habis ini pemirsa, kira-kira apa yang sudah dicapai di tahun ini ya. Dan biasanya di awal bulan ini nih masih happy, muko nih masih sumeringah ya, karena baru gajian. Gajian jadi segalanya biasanya tenang. Nah, apalagi hasil dari kerja keras kita itu hasil memang yang memang misalnya bekerja ataupun karyawan memang bekerja dengan SOP yang sudah diberikan sama perusahaan, tidak hasil dari fraud ya, korupsi ya mungkin ya. Nah, jadi apa yang dikasih itu rezekinya halal. Betul. Dan juga di bulan Desember ini pemirsa, tepatnya tanggal 9 Desember 2024 akan diperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Nah, jadi ngomong-ngomongin korupsi pemirsa, jadi memang ini adalah tantangan besar juga nih bagi negara kita ya, karena untuk memberantas seperti kita tahu bahwa presiden kita saat ini Bapak Prabowo Subianto ini sudah banyak memberantas koruptor ini semenjak beliau menjabat ya. Betul. Luar biasa. Dan juga dalam 100 hari kerja ini Presiden Prabowo juga salah satunya adalah fokusnya memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Bener Nian. Dengan sesuai dengan tema kita hari ini pemirsa, Hari Anti Korupsi Sedunia, Kejati Sumsel perkuat pencegahan dan penindakan korupsi. Nah, kita sudah menghadirkan pakar-pakar yang orang-orang yang berkompeten di bidangnya ini korupsi. Langsung saja Midun, ini sudah hadir ada Bapak Umar Yadi SHMH Aspitsus Kejati Sumsel. Selamat pagi Bapak Umar. Selamat pagi, Cek Susan pengen tanya, udah makan pempek Pak? Oh, sudah. Sudah sarapan ya Pak? Sudah. Ini juga ada Bapak Haidirman SHMH Kasih Pendidikan Bidang Pitsus Kejati Sumsel. Pagi Pak. Pagi. Assalamualaikum. Sarapan sudah ini Pak ya? Aman ini. Semangat ini. Iya. Nah, yang terakhir ada Bapak Rian Sumarta Samsu SHMH Kasih Penuntutan Bidang Pitsus Kejati Sumsel. Pagi Pak. Pagi. Iya, Pak jangan dituntut kami Pak ya. Asal tidak korupsi ya Pak, jadi tidak dituntut. Tolong dituntut yang baik-baik saja saya Pak. Betul. Bapak, kalau kita lihat tema kita adalah Kejati Sumsel perkuat pencegahan dan juga penindakan korupsi. Mungkin pemirsa yang di rumah masih minim informasi Pak terkait dengan korupsi, batas wilayah mana yang dikerjakan oleh Kejati khususnya di Sumatera Selatan sendiri. Boleh Bapak ada yang mau menjelaskan pertama Pak? Pak Umar mungkin. Baik, Baik, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan tentunya tetap masih berkomitmen ya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Ini sejalan dengan program pemerintah juga dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan jadi dalam tahun 2024 ini telah melakukan beberapa penanganan perkara tindak pidana korupsi tentunya. Dan banyak juga perkara-perkara yang sudah kita tangani tentunya, ya kan. Dalam tahun 2024 ini sekitar 24 perkara yang sudah kita tangani, ada 24 perkara penyidikan tindak pidana korupsi, dan sudah ada beberapa perkara sudah kita limpahkan ke pengadilan. Berkaitan dengan korupsi tentunya, ini dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2024 ini, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan tetap berkomitmen tadi kan, saya katakan dalam rangka menegakkan pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi sampai saat ini tetap kita masih berjalan menegakkan hukum dan bersama-sama juga dengan teman-teman kita yang ada di daerah tentunya sewilayah Kejaksaan Negeri Sumatera Selatan. Nah, hal ini juga tidak lepas daripada dukungan pimpinan kita, Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Yulianto SHMH, beliau yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada jajaran di bawah untuk melakukan penindakan dan pencegahan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini terus kita lakukan sampai saat ini pun kita sedang menangani perkara yang terakhir ini, perkara kasus dugaan korupsi LRT. Estimasi atau potensi kerugian negaranya mencapai 1,3 triliun. Dan perkara ini tidak lama lagi akan dilimpahkan ke pengadilan Tipikor Palembang.
Mungkin itu Pak Casi, Cik Medun sementara yang bisa disampaikan. Iya. Wow, ini jadi memang sudah banyak kasus korupsi yang memang dilimpahkan ke Kejati dan ditangani secara langsung begitu ya Pak. Dan juga ini menjadi tantangan besar ya, Dak, ya, bagi khususnya juga Sumatera Selatan, Kota Palembang ini untuk menghadapi kasus korupsi. Nah, kalau ke Pak Haidirman sebagai kasih penyidikan nih Pak, bagaimana Pak proses dari penyidikan kasus korupsi ini sendiri Pak? Seriuh apa sih Pak kira-kira? Baik, kami sampaikan, jadi ada serangkaian ya, serangkaian yang dilakukan oleh penyidik. Nah, di tindak pidana khusus itu dalam proses penyidikan itu mendahului dengan penyelidikan. Maka di sana ada penyelidikan, penyidikan. Nah, setiap melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi ini didahului oleh penyelidikan. Nah, sebagaimana kita ketahui, penyelidikan adalah untuk mengetahui apakah ada peristiwa pidananya. Nah, ternyata kalau ada peristiwa pidananya, kita menerbitkan surat perintah penyidikan. Nah, disinilah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyidikan, oleh penyidik, diantaranya melakukan pemanggilan, melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, melakukan penyitaan, bahkan upaya paksa melakukan penangkap dan penahanan terhadap orang-orang yang terkait dengan tindak pidana korupsi itu sendiri. Nah, itulah serangkaian yang dilakukan oleh penyidik dalam formalnya. Nah, itu. Oke, Pak, kalau benar tidak Pak Bolo, kalau pelaku korupsi itu mereka bisa dimiskinkan? Nah, jadi begini, kalau kita tidak bisa memiskinkan, cuman penindakan yang kita lakukan adalah tadi saya katakan akan melakukan penyitaan, salah satu juga akan melakukan penyitaan aset. Nah, itulah akhirnya kategori tersebut, kalau seluruh asetnya kita sita, artinya tidak punya lagi dia aset. Nah, tujuan kita harus jelas. Apa maksud melakukan penyitaan aset tersebut? Artinya upaya paksa nantinya akan mengembalikan, apabila sudah diputus pengadilan itu mengembalikan kerugian negara. Misal kerugian negara 100 M misalnya, kita berusaha melakukan penyitaan terhadap aset-aset yang dimiliki oleh tersangka tersebut, supaya nantinya apabila dibebankan uang pengganti, dia tidak mampu membayar atas putusan itu, maka aset tersebut akan kita lelang, artinya untuk menutupi kerugian negara tersebut. Nah, itulah hingga muncul kalimat memiskinkan si tersangka. Ya. Dan itu aset itu kalau kita sita, salah satunya ada keterkaitan terhadap tindak pidana korupsi tersebut. Nah, itulah yang dinamakan dimiskinkan, karena dia punya kewajiban untuk pemenuhan pengganti kerugian negara. Itu. Berarti diselidiki dulu Pak ya? Baru ada tim melakukan pelacakan aset. Dan ruang lingkup nasional bahkan di luar negeri bisa. Artinya di mana saja aset dia kita akan cari, itu kan kita lakukan upaya paksa untuk melakukan penyitaan dan pemblokiran. Tidak hanya aset yang nampak secara fisik, bisa kita melakukan pemblokiran terhadap rekening-rekening yang milik tersangka dan keluarganya. Nah, jadi kita hentikan semua aktivitas supaya tidak ada lagi pergerakan transaksi yang terjadi tersangka dengan pihak-pihak lain. Itu. Lejar menuju Palembang tuh Pak ya? Oh iya, diburu nian. Diburu nian, pokoknya. Dikelibik gitu. Iya, singlenya dikulit nian Pak ya, bahasanya tuh ya. Iya. Oke, nah kalau ke Pak Rian nih sebagai kasih penuntutan bidang, apakah ada tuntutan itu klasifikasinya masing-masing Pak dari segi korupsinya, misalnya korupsi berapa seperti itu? Jadi kalau untuk bidang penuntutan ini kita menerima SPDP itu dari penyidik kejaksaan, dari penyidik Polri, dan penyidik lainnya kayak PPNS. Nah, sampai saat ini di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan itu di tahun 2024 ini dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan itu kita sudah menerima 24 SPDP. Dari penyidik Polri itu sudah menerima 7 SPDP, dan dari PPNS itu ada 3 SPDP. Nah, terkait
penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi ini khususnya di bidang tindak pidana khusus ini terkait perkara tindak pidana korupsi, perpajakan dan tindak pidana lainnya. Tapi untuk Sumatera Selatan ini sampai saat ini yang masih banyak itu perkara tindak pidana korupsi. Seperti itu. Untuk klasifikasi penuntutan pasalnya itu untuk tindak pidana korupsi itu tetap di pasal 2 dan pasal 3 serta pasal 11 dan pasal 13. Baik, dan juga mungkin ada klasifikasi dari korupsi juga ya Pak, terkait dengan, ada 7 kalau nggak salah ya Pak, klasifikasi untuk korupsi. Jadi tidak hanya menerima uang, tapi gratifikasi juga termasuk korupsi juga ya Pak itu? Gratifikasi, ya, suap. Ya, dalam 24 kasus yang sudah ditangani itu semua adalah kerugian negara atau juga justru ada kasus-kasus lainnya Pak? Sepanjang tahun 2024 ini ada kerugian negara, ada suapnya juga, ada gratifikasinya juga. Aduh galau pokoknya. Komplek pokoknya. Oke. Kalau tahan apa masa hukuman Pak, ada nggak Pak? Berapa masa hukuman? Iya dari koruptor. Pemidanaannya. Pidanaannya. Nah, sesuai kalau untuk pasal 2 sendiri itu kan minimalnya 4 tahun. Kalau pasal 3 itu minimalnya 1 tahun. Oke. Wah, jadi 1 tahun Ya, midun ya, betul. pikirlah midun setahun, setahun apa 4 tahun? Baik, mungkin ini juga minimal itu. Minimal ya, Pak. Oke, Masih minimal. 15 tahun, 20 tahun. Wow, seumur hidup ada juga Pak ya, tergantung. Kalau ayat 2, apabila melakukan korupsi dalam keadaan bencana alam atau dalam krisis ekonomi, ada ini ya. ayat 2-nya ya. Pasal 2 ayat 2-nya maka bisa dituntut hukuman mati. Dan itu sejarah belum ada. Tapi 20 tahun, 15 tahun itu kan sudah sering. Sudah ya, seumur hidup itu ya. Baik, Pak, mungkin kan ini dengan pekerjaan yang cukup banyak. Di tahun 2024 saja ada 24 kasus begitu Pak ya. Tentu punya tantangan tersendiri memegang jabatan juga dan juga bekerja di Kejati sendiri, khususnya di Sumatera Selatan. Seperti apa Pak, tantangan yang dihadapin gitu? Apakah ada mungkin yang tidak kooperatif atau justru mungkin ada hal-hal intimidasi lainnya seperti apa gitu Pak? Gitu. Pak Umar. Baik, terima kasih. Memang setiap penanganan tindak pidana korupsi tentunya para penyidik selaku pelaksana di lapangannya pasti menghadapi dinamika penanganan korupsi ini memang kadang ada hambatan dan tantangan tentunya. Misalnya seperti kaitan untuk pemeriksaan saksi, karena lokasi saksi juga ada di luar wilayah Kota Palembang, sehingga itu juga agak sulitnya kita melakukan pemanggilan. Kadang kita panggil sekali, beliau tidak hadir, 2 kali sampai 3 kali pun kadang beliau tidak hadir. Nah, sehingga ini kita harus sungguh-sungguh tetap harus bagaimana bisa berkomunikasi yang efektif dengan para saksi ini untuk menghadirkan beliau agar bisa diperiksa dalam dugaan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh penyidik. Nah, kemudian hambatan lain juga banyak, mungkin terkait mengenai juga banyaknya hambatan ya kaitan masalah faktor juga usia ya, usia dari para saksi yang kita panggil juga karena sudah terlalu sepuh, karena kondisi juga kesehatan yang bersangkutan, sehingga sulit juga untuk hadir kita panggil untuk diperiksa sebagai saksi. Kemudian juga tantangan lainnya terkait dengan para tersangka juga yang sulit juga kita lakukan pemanggilannya. Ya karena pada keadaan-keadaan tertentu itu, misalnya kondisi beliau yang sakit juga karena keadaan-keadaan lain lah. Itu yang kadang menghambat penyidik untuk melakukan percepatan dalam pemeriksaan perkara. Gitu. Tadi kata Bapak ada yang sesepuh juga Pak ya, tapi ternyata sesepuh itu juga masih lumayan beguyur kalau untuk gawe-gawe korupsi ya. Walaupun sesepuh juga Pak. Nah Pak, kalau Pak Umar lihat Pak, kalau di Palembang sendiri korupsinya kebanyakan seperti apa kasusnya Pak? Ya Mas, selama ini yang kita tangani, terus kan banyak kasus-kasus itu kan berkaitan dengan korupsi di area misalnya sumber daya alam kan. Kita ada menangani kasus tambang. Kemudian juga ada kasus pengadaan barang jasa, itu yang kita tangani di wilayah Musi Banyuasin ya, Muba. Itu kerugian negara sekitar 25,6 miliar.
itu pengadaan alat internet desa di MOBA. Kemudian juga kita menangani kasus tentang penjualan aset Yayasan Batanghari 9 yang saat ini juga masih berjalan. Wow. Kemudian juga ada kasus terakhir ini LRT yang kita sedang tangani juga. Jadi itu beberapa kasus yang masih dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Luar biasa, Midun. Jadi banyak ya, di tahun 2020 saja ada 24 tadi Pak yang lagi ditanganin. Kejati ya. Iya, Kejati ya Pak. Masuk ke jari ya. Betul, itu lebih luas lagi jangkauannya Pak. Baik, pemirsa di rumah kita bakal ngobrol lagi tentunya masih ada 2 segmen bersama dengan Kejati Sumsel hari ini tentang tema kita yaitu Hari Anti Korupsi Sedunia, Kejati Sumsel perkuat pencegahan dan juga penindakan korupsi. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Halo Palembang.